korupsi. Yeay. Nah, sebelum kita memulai podcast kita kali ini, ada baiknya kita untuk memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nah, dengan dengan aku sendiri, aku Tria Santika dengan NIM 121113685. Selanjutnya, aku Arisanti dengan NIM 121113635. Aku Dia Satewati dengan NIM 121113682. Aku Diputu Ebina Mayanti dengan NIM 82110642. apa sih definisi korupsi menurut kalian? Jadi kalau menurut aku definisi korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Jadi sebuah tindakan yang ujungnya untuk keuntungan pribadi dan juga bisa merugikan orang lain. Nah, dari definisi korupsi tersebut, kan banyak nih kasus-kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia ya. Nah, menurut kalian ada nggak sih salah satu kasus korupsi yang ada langsung di pikiran kalian sekarang saat ini ketika kita membahas tindakan korupsi ini? Kasusnya apa sih? Menurut aku sih ya, yang ada di pikiranku tuh kasusnya Pinangki itu yang terjerat kasus suap menyuap sebesar $500.000 itu sih menurut aku. Ya. Pinangki yang seorang jaksa itu nggak sih? Iya, yang jaksa itu. Ada yang tahu nggak sih kronologi lengkapnya tuh kayak gimana? Aku tahu sih karena aku lumayan mengikuti lah kasusnya kayak gimana. Jadi Jaksa Pinangki terbukti bersalah melakukan 3 tindak pidana dalam kasus korupsi pengurusan tatwa di Mahkamah Agung. Yang pertama yaitu Pinangki dinyatakan terbukti menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra, dan kemudian Jaksa Pinangki juga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total sebesar $375.229 Amerika Serikat atau setara dengan 5,25 M. Dan yang terakhir, Jaksa Pinangki dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum dari Joko Chandra yaitu Anita Kalopaking. Mereka terbukti menjanjikan uang sebesar $10 juta Amerika Serikat kepada penjabat Kejagung dan MA demi mendapatkan tatwa. Kemudian dari kasus-kasus tersebut Jaksa Pinangki tersebut ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2020 sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebanyak 500 juta subsidiar dengan 6 bulan kurungan. Itu sih. Banyak juga ya kasus ini ya. Oke. Dari kasus korupsi yang udah dijelasin tadi sama Evi mengenai Jaksa Pinangki tersebut, menurut kalian bentuk korupsi apa sih yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tersebut? Kalau menurut aku sih bentuk koruptif yang dia lakukan itu suap menyuap ya. Kenapa sih kamu bisa bilang kasus korupsi tersebut merupakan korupsi yang suap menyuap? Menurut aku karena udah terbukti kayak dia itu menerima suap menyuap sebesar $500.000 itu sih, makanya aku bisa bilang itu kasusnya. Kalau dirupiahin banyak sih ya. Nah, apa sih perilaku koruptif yang bisa memicu timbulnya tindakan korupsi itu? Nah, kalau menurut aku pribadi nih, perilaku koruptif yang memicu terjadinya kasus korupsi ini, menurutku Jaksa Pinangki itu udah melanggar aturan yang ada gitu loh. Jadi dia kan seorang jaksa, jadi kan ada aturan-aturan khusus dan juga larangan sebagai seorang jaksa tuh. Tapi buktinya kan dia melanggar gitu. Dengan apa?
menerima suap dari Joko Chandra untuk apa? Untuk membantu kasusnya Joko Chandra. Jadi menurut aku dia udah melanggar aturan yang ada sih. Iya, harusnya jadi contoh juga ya. Iya. Sebagai seorang jaksa kan harusnya dia kan yang ngerti hukum, tapi Iya, dia tapi dia melanggar. sendiri yang melanggar. Kalau yang lain ada pendapat? Menurut aku karena gini, karena mungkin dia punya kekuasaan yang tinggi ya, jadi Iya. dia kayak punya wewenang lebih dari Iya, yang lain, benar. sehingga dia sama ada peluang besar Iya, juga buat dia untuk iya. melakukan aksi tersebut sih. Balik lagi karena kekuasaan. Iya. Iya. Mm-mm. Dan ada kesempatan emas Iya, ya. benar. Nah, kalau menurut Evi, apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan jaksa Pinangki itu melakukan tindak pidana korupsi? Kalau menurut aku ya ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor tersebut terjadi karena kurangnya rasa jujur dari diri kita masing-masing. Tadi kan udah dijelaskan juga sama dia kalau jaksa Pinangki itu bisa melakukan korupsi karena dia memiliki wewenang yang tinggi atau jabatannya. Jadi di sana kan dia kerja sebagai jaksa gitu kan, giniin hukum. Terus dia nih ditawarin nih sama seseorang, kamu bisa kurangin hukuman saya, habis itu saya kasih uang segini, kan dia jadinya tergiur dengan imbalan segitu. Terus yang kedua yaitu dari faktor eksternal. Menurut saya itu kurangnya lemahnya penegakan hukum di negara kita ini. Karena sebelumnya kan jaksa Pinangki itu divonis 10 tahun penjara kan, tapi tiba-tiba sekarang bisa berkurang jadi 4 tahun penjara dan dendanya juga berkurang kan. Jadinya ya gitu sih menurut aku. Itulah buktinya lemahnya hukum di Indonesia. Nah, dari faktor-faktor yang udah dijelasin tadi, pasti akan menimbulkan dampak-dampak dari korupsi tersebut. Nah, menurut kalian apa aja sih dampak-dampak korupsi yang terjadi dalam kasus ini? Menurut aku dampak yang sangat besar itu kerugian negara ya. Iya. Dia menyalahgunakan uang negara, tapi dia tidak berpikir ke depannya negara itu akan seperti apa kalau dia melakukan tindakan korupsi itu. Iya. Nampaknya juga mungkin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan juga semakin berkurang kan ya. Menurut aku sih gitu juga. Kalau tadi kan dia bilangnya dampak secara langsungnya ya, tentang kerugian negara. Menurut aku dampak secara nggak langsungnya juga bakal berkaitan sama penegakan hukum di Indonesia, sama birokrasi di Indonesia. Jadi kayak apa? Tadi Evi juga udah bilang kan, jaksa Pinangki hukumannya berkurang drastis. Iya, benar. Jadi apa? Dari kasus korupsi yang udah banyak terjadi di Indonesia juga akhirnya bikin hukum di Indonesia jadi kayak istilahnya bisa dibeli ya, bisa dimodifikasi gitu. Dan juga kepercayaan masyarakat juga bakal menurun gitu, kayak dengan pikiran masyarakat dengan instansi pemerintah tuh pasti bakal instansi yang penuh korupsi lah gitu, yang nggak bisa yang bersih, yang jujur. Nah, bagaimana sih upaya yang mesti kita lakukan untuk mencegah perilaku korupsi tersebut? Kalau menurut aku, upaya yang harus dilakukan itu kayak membuat lembaga anti korupsi sama kayak gitu, sama instrumen hukum. Kayak instrumen hukumnya diperkuat lagi ya, Ya, biar nggak lemah gitu. Nah, kalau menurut aku untuk upaya pencegahan preventifnya bisa melalui yang jalur non hukum ya. Jadi kita kayak sosialisasi ke masyarakat, kayak memberikan sebuah kayak kita ngasih tahu ke masyarakat kalau kita melakukan korupsi itu bakal apa aja gitu. Terus juga bisa
dengan membenahi beberapa sistem di sektor publik juga menurut aku salah satu upaya ya untuk mencegah korupsi. Jadi biar tau lah, misalnya kalau kita mau punya SIM kan udah biasa tuh kita pakai calo lah. Mungkin itu juga salah satu hal kecilnya bisa dirubah sistem publiknya, ya kebiasaan gitu. Nah, oke. Aku mau nambahin sedikit juga nih. Mahasiswa juga dapat berperan aktif dalam ikut mencegah terjadinya tindakan korupsi. Itu hal yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang mahasiswa, yaitu melatih diri kita untuk tidak melakukan tindakan koruptif seperti nitip absen. Biasanya kan banyak tuh orang yang nitip absen, mencontek misalnya, datang telat gitu, dan hal lainnya. Masih banyak contoh-contoh lainnya ya, tindakan-tindakan koruptif itu. Oke, sekian dulu podcast kita pada hari ini. Dari pembahasan kita yang tadi nih, aku dapat ambil kesimpulan ya, bahwa tindakan-tindakan koruptif yang sering kita lakukan atau bisa kita bilang itu hal yang wajar ya. Saya seperti yang tadi aku sempat jelasin, kayak titip absen, contek atau hal sebagainya, itu bisa menjadi bibit-bibit kecil atau bahkan bisa membuat karakter kita tuh nanti saat mungkin dewasa tuh bisa memicu tindak pidana korupsi. Nah, maka dari itu korupsi itu memiliki banyak dampak-dampak yang sangat merugikan masyarakat, kalangan luas maupun diri kita sendiri. Dari misalnya masyarakat tuh kita merugikan keuangan negara gitu, kita mengecewakan kepercayaan rakyat juga kepada kita. Nah, kalau dari sisi kita sendiri, kita dengan melakukan tindakan korupsi itu, kita ya bisa membuat diri kita dalam bahaya gitu, seperti kita bisa masuk ke jeruji besi gitu kan. Harusnya kan kita udah berpikir kalau tindakan korupsi yang seharusnya dari tindakan gitu kita harus bisa memikirkan resiko apa sih yang bisa kita dapatkan dari melakukan hal itu. Oke, sekian dulu pembahasan dari kami. Kita tutup dengan mahasiswa Uniknas anti korupsi. Yeay, terima kasih semua. Good job. Apa sih definisi? Ya, nanti aku aja yang bilang yang lagi satu. Oh iya ya. Misalkan aku yang nambahin. Iya. Nanti kamu tambahin bilang nama ganti korupsi kan KPK ya, bilang aja jadi kayak ada KPK nih di Indonesia gitu. Lembaga anti korupsi sama instrumen hukum kayaknya deh. Ya, udah. Kalau menurut aku ya ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Kerja sebagai jaksa gitu kan, giniin hukum, terus dia nih ditawarin nih sama seseorang. Upayanya itu seperti Yang pertama dengan saya sendiri, saya apa aku nih?